Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 12 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sampai pada pembacaan Injil Yohanes pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan, berkat, pemeliharaan yang sungguh kami alami dari hari ke hari sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan menuntun kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu setiap hari kami ingin mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi penerang jalan hidup kami. Mampukan kami untuk memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8 menjadi bahan perenungan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? Selama itu ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Orang sakit menaun, tidak kunjung sembuh. Dan yang diharapkan adalah menunggu air dalam kolam Betesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam Betesda itu. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dengan orang lain. Tentunya ada kekecewaan. Ya, kecewa pasti ya. Itu setidaknya yang digambarkan dari keadaan orang itu yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pada orang ini, ia menanggapinya dengan penuh keraguan. Dia mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku saat aku mencoba menceburkan diri. Selalu saja ada orang lain yang mendahuluiku." Dia mengatakan dengan pesimis, ya. Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya, dengan menolong dia untuk menceburkan ke kolam Betesda ketika kolam itu bergoncang.
Tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya pada hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan oleh Yesus. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi harapan? Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang selalu peduli, dan pada hari ini berdiri di hadapan kita untuk dalam tanda petik menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya dan menyembuhkan itu. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup yang baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bangkitlah sekarang dan lanjutkanlah hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang peduli. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah merugikan kita. Tetapi ketika kita menjauh darinya, kita sendiri yang akan rugi. Kita sendiri yang akan penuh dengan kekecewaan. Kita sungguh bersyukur oleh karena bukan saja Tuhan memberikan jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal, baik kehidupan yang akan datang, tetapi juga dalam kehidupan yang kita sedang jalani di dunia ini. Tuhan dengan tangan yang penuh kuasa mengulurkan kepada kita dan Dia selalu berada di hadapan kita. Maka sebagai anak-anaknya kita mau datang kepadanya. Dan kuasa Tuhan yang akan menyentuh hati kita untuk senantiasa memiliki harapan yang kuat di dalam Tuhan. Maka kehidupan kita penuh dengan gairah dan semangat untuk menjalani bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Sekali lagi mari kita bangkit dan melanjutkan kehidupan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melihat ada Tuhan yang senantiasa menyertai dengan kuasa Tuhan. Sehingga selalu saja ada harapan. Di balik setiap kekecewaan ataupun duka ataupun persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami tidak mau larut pada semua yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau tetap memandang Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dan menuntun. Menjadikan hidup kami penuh dengan semangat untuk menantikan harapan yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah hidup kami hanya berpaut kepada Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita karena pengharapan yang disediakan oleh Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.